وأكون للخير العميم مثالا. Yang kedua, kita memahami sisi lain dari kehidupan kita. Ketika membicarakan parenting, pada waktu offline kita juga sudah bicara. Bahwasanya memiliki anak itu melelahkan, memiliki anak itu melatihkan. Tapi Allah jadikan ada sebagian dosa-dosanya saya dan sebagian dari dosa-dosanya ibu-ibu ketika kita sudah menikah, lalu punya anak, Allah jadikan ada sebagian dosa yang Allah lokalisir. Yang dosa ini tidak akan dihapus oleh Allah kecuali dengan kelelahan kita ketika mendidik anak kita. Kelelahan itu bukan hanya kelelahan fisik, kelelahan energi, pikiran, terkuras emosi, semuanya menjadi satu. Tapi begitulah bahwasanya memiliki anak itu bagian dari sebuah prosesnya Allah untuk memberikan penghapus dosa kepada kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tua. Kita ketika menjadi suami istri, menjadi orang tua kan ada banyak dosa yang kita lakukan. Lah di sebagian dosa itu dilokalisir sama Allah. Kata Imam Ibnu Qayyim, di mana dosa itu tidak akan dihapuskan oleh Allah kecuali karena kelelahan demi keletihan yang kita peroleh dan kelelahan yang kita dapatkan ketika kita mendidik anak kita. Sehingga itu yang menjadikan kita bisa menikmati peran yang Allah berikan kepada kita. Karena apa? Yang mendidik anak itu ibadah. Kamu ketika pagi tidak bisa sholat syuruk. Karena apa? Ketika habis sholat subuh, seluruh deretan tugas kita sudah menanti. Anak yang pertama kuliah, anak yang kedua SMA, anak yang ketiga SD, anak yang keempat mungkin masih di TK gitu ya, atau di PAUD. Maka akhirnya menjadikan kita itu kalau pagi itu riwahnya luar biasa, kreditnya itu mengalahkan kreditnya Jalan Sudirman. Tapi tanpa kita sadari sebenarnya itu ibadah kamu walaupun kamu tidak bisa syuruk. Sholat syuruk itu sunnah, tetapi mengkondisikan anak dan merawat anak itu wajib. Makanya akhirnya itu pun menjadi sebuah ibadah. Bukankah menyusui adalah ibadah besar yang setiap tarikan air susu yang diminum sama anak kita itu mendatangkan pahala? Makanya sampai begitu besarnya perjuangan ibu ketika menyusui, Allah berikan rukhsah, tidak usah puasa kalau lagi menyusui ataupun ketika lagi mengandung. Itu karena apa? Ibadah. Makanya akhirnya kalaupun ada di antara kita yang belum diberikan kondisi ideal, anak kita sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, masih terkuras emosi kita, masih terkuras fisik kita ketika terus merawatnya dengan segala variabel yang ada ketika kita membersamai anak kita. Mari kita sejenak memahami. Ya inilah ibadah saya kepada Engkau ya Allah. Karena aku menjaga titipan yang Kau berikan kepada kehidupanku. Maka itulah yang menjadikan akhirnya supaya setiap orang tua itu betul-betul mengerti bahwasanya ini adalah seni kita beribadah kepada Allah. Kewajiban kita mengembalikan titipan Allah kepada jalannya Allah. Nah tentunya mengembalikan itu tidak mudah. Tapi di balik setiap kesulitan, di balik setiap kesukaran yang kita peroleh dan kita dapatkan, insya Allah tidak ada yang sia-sia. Kalaulah tertancapnya duri yang hanya sifatnya nyeri sesaat, itu pun sudah menjadi sebab Allah menggugurkan dosa kita, apalagi terkurasnya nafkah, terkurasnya uang, terkurasnya waktu, tidak ada yang sia-sia. Kesia-siaan itu hanya dikenal oleh kalangan materialisme. Ketika pemasukan tidak sebanding dengan pengeluaran. Nah, rugi dong. Tapi bagi orang yang beriman kepada hari akhir, nggak ada kata rugi. Tidak ada kata rugi karena semua menjadi sebuah investasi kebaikan yang Allah nanti kembalikan feedbacknya kepada dirinya. Maka itu pula yang kita dapatkan. Makanya Masya Allah itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami sisi lain di dalam persoalan kita ketika memiliki anak-anak kita.
Sekarang mari kita lalu melanjutkan. Pada pembahasan yang pertama kita membahas bahwasanya di dalam kita seni mendidik anak kita tentunya berpijak kepada surat Al-Isra, surat An-Nur 54, wa in tuti'u tahtadu. Yaitu adalah bagaimana ketika kita menjadi orang tua, ketika kita memahami konteks ayat ini secara umum, maka Allah itu berbicara langsung dengan kita selaku orang tua. Kalau kamu taat kepadaku, aku yang akan ngasih kamu petunjuk. Gimana sih kamu mendidik anak? Sikap apa yang kamu harus lakukan? Apa yang kamu harus kerjakan? Artinya bahwasanya setiap orang tua itu yang pertama, ketika merupakan bagian dari sebuah komitmen besar ketika memiliki anak itu apa? Salah satu komitmen besar ketika kita memiliki anak itu adalah bagaimana kita senantiasa mendisiplinkan diri kita untuk taat kepada Allah. Ketaatan manusia itu pasti berdampak kepada anak kita. Sebagaimana dosa yang dilakukan orang tua pun berdampak kepada anak-anak kita. Ketaatan orang tua berdampak kepada keturunan. Karena apa? Itu secara medis sudah terbukti. Bukankah kita melihat anak-anak kita memiliki kemiripan dengan kita dan suami kita dan istri kita? Contoh nih, ada anak kita kalau pas tidur mirip banget dengan bapaknya. Ada anak kita, mungkin contohnya anak saya, ada anak saya nomor 6. Itu kalau dia sedang begini sedang duduk nonton gitu, dia sering tangannya begini. Mirip sekali dengan kakeknya. Bahkan kebiasaan kakek secara genetik itu bisa turun kepada anak. Bukankah kita sering mendengar gimana bercandanya bapak dan anak perempuan ketika ada seorang bapak ngomong, kamu ini keras kepala gitu. Anak perempuannya menjawab, kan keras kepalanya saya dari papa. Itu sebenarnya merupakan sebuah perkara yang memberikan pengertian kepada kita bahwasanya begitulah kehidupan kita dan anak-anak kita. Apa yang kita miliki, maka itulah yang akan menjadi salah satu faktor genetik yang akan turun kepada anak keturunan kita. Ibu, bapak tidak suka datang ke masjid, ya mungkin anaknya nggak suka ke masjid. Ibu tidak suka dengan hijab untuk menutup aurat, ya mungkin anaknya nanti jadi nggak suka menutup aurat. Maaf ya, ibu yang menutup aurat saja belum tentu anaknya mudah diarahkan untuk menutup aurat. Berapa banyak ibu-ibu yang sampai hari ini masih nangis, memikirkan dan berdoa di tengah malam, kapan ya anakku memakai hijab? Kalau ada di antara ibu-ibu yang selalu berdoa itu, saya ikut mendoakan semoga ibu dimudahkan oleh Allah. Tapi di situ kita akhirnya menjumpai di dalam surat An-Nur ayat yang ke-54, akhirnya kita paham bahwasanya mendidik anak itu justru semuanya itu dimulai dari kita dulu. Dimulai dari kita. Jangan sering menyalahkan anak kita dan jangan sering menempatkan anak kita menjadi kambing hitam. Menjadi kambing hitam dari semua perilaku yang dia lakukan tanpa kita sadari. Perilaku dia itu juga turun dari kebiasaan kita yang kita pun tidak pernah belajar untuk taat kepada Allah. Makanya sebelum kita bercita-cita anak kita sholat malam, nikmati dong sholat malammu. Sebelum kamu bercita-cita anakmu nanti akan terbiasa dengan puasa sunnah, ya kasih contoh dong kamu itu puasa sunnah. Kamu pingin supaya kamu itu menikmati ilmu anak-anakmu, ya nikmati majelis ilmu. Karena apa? Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kamu taat sama Allah, Allah yang ngasih petunjuk kepada dirimu. Dan petunjuk Allah itu mengalahkan ahli parenting. Kadang-kadang parenting itu hari ini kadang-kadang kita tuh malah kadang-kadang, maaf ya kalau bagi saya kadang-kadang bingung gitu. Semua orang bicara tentang masalah parenting, bukan salah, enggak apa-apa, itu juga tambahan informasi. Tapi karena maraknya setiap orang tuh bicara sampai kita tuh bingung yang kita itu tuh yang mana gitu. Dan terkadang saya tuh agak kagetnya tuh kalau menggunakan tips mendidik anak. Anak itu enggak bisa pakai tips.
Anak itu tidak bisa pakai triks. Anak itu pakai kurikulum. Dia bisa pakai tips dan trik. Tips dan trik belanja, oke. Tips dan trik membeli laptop murah, oh enggak ada masalah. Membeli mobil second yang bagus, tips and triknya apa? Oh enggak apa-apa itu. Tapi kalau maaf ya, kalau ada satu orang berkata, tips and trik bagaimana anak kita mandiri, enggak bisa. Kalau menurut subjektivitas saya, enggak bisa pakai tips and tricks. Karena anak itu butuh kurikulum dari orang tuanya dulu. Bukan pakai tips dan trik. Karena dia bukan bahan cobaan. Makanya kembali ke tadi bahwasanya anak itu dimulai dari kita. Lah banyak orang tua hari ini tanpa sadar melahirkan sebuah lubang traumatik untuk anak. Sehingga anak itu mengalami inner child, hutang pengasuhan yang panjang. Karena setiap orang tua itu selalu merasa dia sudah benar. Padahal ketika dikuliti satu persatu, kita ini masih banyak kekurangan. Ya kan? Kadang-kadang kita ngelihat tayangan misal WhatsApp atau tayangan sosial media di depan anak kita yang ternyata berdampak itu kepada anak kita. Kadang-kadang kita yang memberikan gadget kepada anak kita di usia yang sangat belia sudah memberikan gadget.